Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan manaqib Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Autas, Keramat Empang, Bogor. Bismillahirrahmanirrahim. Kalangan awam lebih mengenal Habib ini dengan sebutan Habib Keramat Empang. Konon nama Empang berasal dari sebuah kolam yang berada di depan rumah beliau. Dengan izin Allah, melalui perantara Empang inilah beliau banyak menyembuhkan orang sakit, sehingga beliau terkenal dengan sebutan Habib Keramat Empang. Nasab beliau adalah Al-Habib Abdullah bin Muhsin bin Muhammad bin Muhsin bin Husain bin Al-Qutub Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Autas bin Agil bin Salim bin Abdullah bin Abdurrahman Asgab bin Muhammad Maulad Dawilah bin Ali bin Alwi Al-Ghuyur bin Muhammad Al-Faqih Al-Muqaddam bin Ali bin Muhammad Sahib Mirbat bin Ali Khalaq Qasam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa bin Muhammad Al-Naqib bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far Al-Sadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zain Al-Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Talib suami Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau lahir di Al-Kasri, sebuah desa di Hadramaut, pada hari Selasa 20 Jumadil Awal 1265 Hijriah, bertepatan dengan tahun 1849 Masehi. Semenjak kecil, Al-Habib Abdullah belajar ilmu agama dan Al-Quran di bawah didikan Syekh Umar bin Faraj bin Sabbah. Kemudian oleh sang ayah, beliau dikirim ke beberapa ulama di Hadramaut untuk mempelajari berbagai ilmu keislaman. Di antaranya beliau berguru kepada Al-Qutub Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Autas dan Al-Imam Al-Habib Saleh bin Abdullah Al-Autas. Melalui pendidikan agama dan lingkungan salaf yang kental, membentuk sosok Abdullah kecil memiliki perilaku soleh dan berakhlak luhur, sehingga pada suatu waktu seorang tokoh aulia di Hadramaut saat itu, Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Habashi, ketika melihat Al-Habib Abdullah, beliau mengatakan, sungguh anak kecil ini kelak akan menjadi orang yang mulia kedudukannya. Ketika remaja, beliau sangat gemar berziarah kepada para ulama untuk belajar dan mengambil ijazah kepada mereka. Di antara ulama yang sering beliau kunjungi adalah Al-Imam Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Muhdar, Al-Habib Ahmad bin Abdullah Al-Bar, dan Syekh Muhammad bin Abdullah Basaudan. Sekitar tahun 1282 Hijriah, kala itu usianya 18 tahun, beliau pergi ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji untuk pertama kalinya dan berziarah ke makam datuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Di sana beliau berkesempatan menimba ilmu kepada para ulama yang berada di Makkah dan Madinah. Seusai menjalankan ibadah haji, beliau pulang ke Hadramaut dengan membawa ilmu dan keberkahan. Sesampainya di Hadramaut, Al-Habib Abdullah menimba ilmu di kota Tarim dan sekitarnya. Di sana beliau bertemu para ulama dan aulia. Dalam kesempatan ini beliau pergunakan untuk meminta doa dan ijazah kepada mereka. Awal mula kedatangan Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Autas ke Indonesia pada tahun 1800 Masehi. Sebelumnya beliau mendapat perintah dari gurunya Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Aidrus untuk pergi ke kota Mekah. Sesampainya di kota Mekah, beliau melaksanakan sholat, dan pada malam harinya beliau bermimpi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Setelah mimpinya itu, keesokan harinya Al-Habib Abdullah bergegas berangkat menuju Indonesia. Belum ditemukan sumber sejarah yang menyebutkan isi mimpinya itu. Sesampainya di Indonesia, beliau bertemu dengan Al-Habib Ahmad bin Hamzah Al-Attas, Pekojan, Jakarta. Kemudian Al-Habib Abdullah belajar kepada beliau. Pertama kalinya Al-Habib Abdullah diperintahkan oleh gurunya itu agar berziarah ke makam Al-Habib Husain bin Abu Bakar Al-Idrus di Keramat Luar Batang. Al-Habib Abdullah merupakan murid yang sangat istimewa bagi Al-Habib Ahmad bin Hamzah Al-Attas dan hubungan keduanya sangat erat. Dalam berdakwah, Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas selalu memberikan tauladan dalam akhlak, zuhud, dan wara. Setiap lepas salat maghrib, beliau mengajak para muridnya untuk membaca Ratib Al-Attas dan Ratib Al-Haddad. Untuk menyempurnakan dakwahnya, sekitar tahun 1828 Masehi, beliau mendirikan sebuah masjid di Empang, Bogor yang diberi nama Masjid An-Nur. Kini di sekitar areal masjid tersebut terdapat peninggalan sebuah rumah kediaman Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas. Saat ini rumah tersebut ditempati oleh cucu sekaligus khalifah beliau, Habib Abdullah bin Zain Al-Attas. Di dalam rumah itu terdapat kamar khusus milik Al-Habib Abdullah Al-Attas yang berisi beberapa peninggalan beliau, di antaranya tempat tidur, almari, cermin, tongkat, gamis, dan sorban beliau yang sampai sekarang masih tersimpan utuh. Di kampung Empang tersebut beliau menikah dengan seorang putri bangsawan setempat. Dari sanalah beliau mendapatkan wakaf tanah yang cukup luas. Sampai sekarang tercatat ada 85 bangunan di Keramat Empang yang dalam sertifikatnya atas nama Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas. Semasa hidupnya sampai menjelang akhir hayatnya, beliau selalu istiqamah membaca Dalail Khairat yang setiap harinya dibaca sebanyak 1000 kali. Pada tahun 1834 Masehi di Banten terjadi peristiwa pemberontakan petani yang membuat kompeni kebakaran jenggot. Pemberontakan itu dipelopori oleh kalangan ulama dan para santri. Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas dianggap kompeni memiliki andil besar dalam mengobarkan semangat perlawanan rakyat. Oleh karenanya kompeni menangkap dan menahannya selama 7 tahun. Tembok penjara tak menghalangi para pengikutnya untuk belajar kepada beliau. Berbondong-bondong masyarakat dari daerah Betawi, Bogor, dan sekitarnya mengunjungi beliau. Hal ini tentu saja menimbulkan kekhawatiran di kalangan sipir penjara. Karena ketakutan, para sipir itu kemudian mengusulkan kepada pemimpin penjara agar segera membebaskan sang Habib. Ketika tawaran itu disampaikan kepada Al-Habib Abdullah, beliau malah menolak dan lebih suka menunggu sampai selesainya masa hukuman. Beliau bersikap demikian ini karena melaksanakan perintah kakeknya. Pada suatu malam, pintu penjara tiba-tiba terbuka dan datanglah kakek beliau Al-Qutub Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas seraya berkata, "Wahai Abdullah, jika kau ingin keluar dari penjara, keluarlah sekarang. Tetapi jika engkau mau bersabar, maka bersabarlah. Karena itu lebih baik untukmu." Dan akhirnya Al-Habib Abdullah memilih untuk bersabar dalam penjara. Pada malam itu juga beliau bermimpi Al-Imam Al-Faqih Al-Muqaddam dan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani serta beberapa tokoh aulia mendatangi beliau. Pada kesempatan itu Al-Faqih Al-Muqaddam memberikan sebuah kopiah dan memakaikannya di kepala beliau. Ketika beliau bangun dari tidurnya, kopiah tersebut masih tetap berada di kepala Al-Habib Abdullah. Semakin hari, semakin pengunjung yang datang semakin tak terbendung, sehingga penjara seolah menjadi rumah baru bagi Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas. Beliau pun menampakkan berbagai karamah yang luar biasa. Di antaranya, setiap kali beliau memandang borgol yang membelenggu kakinya, maka terlepaslah borgol tersebut.
Pada suatu ketika kepala sipir memerintahkan bawahannya untuk mengikat leher Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas dengan rantai besi. Namun perintah itu tak pernah berhasil dilaksanakan hingga pada suatu hari kepala sipir beserta keluarganya menderita sakit demam yang sangat tinggi. Para dokter pun tak sanggup mengobati penyakitnya itu. Setelah ada yang memberitahu, barulah kepala sipir itu sadar bahwa penyakitnya dan penyakit keluarganya itu diakibatkan karena dia telah menyakiti Al-Habib Abdullah yang sedang dipenjara. Kemudian kepala sipir mengutus bawahannya untuk memintakan maaf kepada Al-Habib Abdullah dan memohon kepada beliau untuk mendoakan agar diberikan kesembuhan atas penyakit yang diderita oleh kepala sipir dan keluarganya. Maka Al-Habib Abdullah pun berkata kepada utusan itu, "Ambillah borgol dan rantai ini, ikatkan di kaki dan leher pemimpin penjara itu, maka akan sembuhlah dia." Kemudian dikerjakanlah apa yang dikatakan oleh Al-Habib Abdullah. Maka dengan izin Allah, penyakit kepala sipir dan keluarganya sembuh seketika. Kejadian ini menyebabkan kepala sipir tersebut semakin yakin akan kekeramatan Al-Habib Abdullah. Begitulah ujian Allah bila ingin menaikkan derajat para hambanya. Pada usia 86 tahun, hari Selasa 29 Zulhijjah 1351 Hijriah, bertepatan dengan 26 April 1933 Masehi, Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas wafat. Dalam dakwahnya, Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas mendirikan majelis taklim yang sepeninggal beliau, majelis tersebut dilanjutkan oleh sahabat sekaligus murid beliau, Al-Habib Alwi bin Muhammad bin Tahir Al-Haddad. Pengajian itulah yang menjadi embrio dan cikal bakal majelis taklim Masjid An-Nur Keramat Empang Bogor, yang kini dilanjutkan oleh Habib Abdullah bin Zain. Salah satu karya Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas yang terkenal adalah Fathur Rabbaniyah. Konon kitab ini hanya khusus dipelajari di kalangan para ulama besar dikarenakan kedalaman dan keluasan kandungan isinya. Di kompleks Masjid An-Nur itulah Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas dimakamkan bersama dengan makam anak-anak beliau, yaitu Habib Muhsin bin Abdullah Al-Attas, Habib Zain bin Abdullah Al-Attas, Habib Husain bin Abdullah Al-Attas, Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas, Hababah Nur binti Abdullah Al-Attas, dan murid kesayangan beliau Al-Habib Alwi bin Muhammad bin Tahir Al-Haddad. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah pembacaan manaqib ini. Semoga saya membacakan dan terlebih khusus bagi para pendengar mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.